Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 97, Kabur. Meskipun ia tampaknya adalah hakim Kabupaten Taohua, ada tokoh penting lain di Kabupaten Taohua. Itu adalah keluarga Wang, jadi kehadiran hakim daerah di Kabupaten Taohua pada hakikat hanya sebatas nama saja. Tetapi apapun yang terjadi, sekarang majikan lama keluarga Wang akan dimakamkan, dia harus muncul. Dan dia merasa tidak berdaya dalam hatinya. Dia tidak percaya seorang pejabat tinggi bisa mati semudah itu. Guru Wang, saya sangat sedih. Hakim menatap wajah Wang Heng yang tanpa ekspresi, yang benar-benar berbeda dari penampilannya sebelumnya yang lembut dan elegan. Mendengar ini, Wang Heng sedikit melengkungkan bibirnya dan berkata kepada Hakim, "Aku bukan lagi tuan muda." Mendengar ini, Hakim tiba-tiba bereaksi. Dia mendesah dan berkata tanpa daya, "Ya, Tuan Wang, mantan Master Wang telah meninggal dunia, dan Wang Heng saat ini adalah Master Wang yang baru." Wang Heng kemudian berbicara kepada Hakim, "Sekarang Kaisar telah membawa sebagian besar pasukan kembali ke kota Kekaisaran. Sekarang tekanan kita telah berkurang banyak. Kita hanya perlu mempertahankan Kabupaten Taohua dan menunggu situasi di ujung Qifei berakhir." Sang hakim juga tahu bahwa mereka sudah setengah jalan menuju kemenangan. Jika Qifei tidak memimpin pasukannya untuk melancarkan serangan mendadak ke istana terlebih dahulu, tekanan di pihak mereka pasti sangat besar. Kaisar akan menggunakan seluruh energinya untuk menyerang mereka. Ketika hakim menyebutkan masalah ini, dia berbicara kepada Wang Heng dengan penuh emosi. "Aku tidak menyangka kita benar-benar bisa berhasil. Bahkan jika Kaisar mengetahui berita itu dan bergegas ke ibu kota, itu pasti sudah terlambat. Kabupaten Taohua mereka sangat jauh dari ibu kota, tetapi Qifei telah meraih kemenangan awal di ibu kota. Jadi pada saat Kaisar tiba di ibu kota, Qifei pasti sudah menduduki istana." Namun Wang Heng berkata dengan ekspresi serius, "Tidak sesederhana itu." Mendengar hal itu, sang hakim berkata kepadanya dengan heran, "Apa maksud Guru Wang?" Wang Heng berkata kepada hakim dengan ekspresi serius, "Bangsa Hun sedang datang. Jenderal Liang di perbatasan telah berkolusi dengan bangsa Hun dan telah menyerang ibu kota. Sekarang tergantung pada Qifei dan anak buahnya untuk melawan bangsa Hun dan mencegah jatuhnya dinasti Longteng." Itulah yang dia lihat dalam surat itu. Jadi, saya tidak bisa merasa bahagia dalam hati. Apa, bangsa Hun menyerang? Ini terlalu tiba-tiba, meskipun mereka telah lama mengetahui bahwa dinasti Longteng dan bangsa Hun ingin bersiap berperang. Namun tak seorang pun menduga hal itu akan terjadi secepat itu. Dan kalaupun mereka berperang, mereka tidak menyangka bangsa Hun akan mampu menyerang sampai ke ibu kota mereka. Ibu kotanya merupakan pusat dinasti Longteng dan dapat dikatakan bagaikan jantungnya. Sekarang ibu kotanya telah diserang oleh bangsa Hun. Jika Qifei tidak ada di sini, dinasti Longteng mereka pasti sudah jatuh ke tangan bangsa Hun sejak lama. Sekarang mereka berkelahi satu sama lain di sini. Itu hanya candaan," kata hakim dengan mata penuh keterkejutan. Jenderal Liang memberontak. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Wang Heng juga mengangguk. Dia selalu tinggal di ibu kota, jadi dia tentu tahu seperti apa Jenderal Liang itu. Jenderal Liang aslinya lahir sebagai orang biasa. Jika Kaisar tidak mempromosikannya, dia tidak akan pernah bisa mencapai jabatan jenderal. Jadi tidak seorang pun yang menyangka bahwa dia benar-benar akan memberontak. Mengenai masalah spesifik antara Jenderal Liang dan Kaisar, Wang Heng tidak begitu jelas. Hanya diucapkan sambil mendesah. Tidak ada yang mau mempercayainya akhir-akhir ini. "Aku hanya berharap Qifei dapat menghadapi Jenderal Liang dan bangsa Hun." Jenderal Liang adalah seorang pria dengan keterampilan bela diri yang hebat, dia pemberani sekaligus banyak akal. Meski lahir dari keluarga sederhana, bakatnya tidak boleh diremehkan. Oleh karena itu, Wang Heng juga khawatir akan agak sulit bagi Qifei untuk menghadapi bangsa Hun dan Jenderal Liang secara bersamaan. Tetapi yang tidak diketahui Wang Heng adalah bahwa Jenderal Liang telah bunuh diri. Mungkin dia sudah tidak terikat lagi dengan dunia ini. Ketika Qifei meyakinkannya bahwa dia akan membalaskan dendamnya, Jenderal Liang bunuh diri tanpa ragu-ragu. Masalah terbesar yang dihadapi ibu kota saat ini adalah pemberontakan bangsa Hun. Anak buah Qifei dan Jenderal Liang, begitu juga dengan orang-orang yang dipimpin Jenderal Yang, membunuh sepanjang hari. Tetapi tidak semua orang Hun di ibu kota akan dibunuh.
Suku Hun jumlahnya banyak dan memiliki banyak rumah di ibu kota. Jika mereka bersembunyi di sudut manapun, akan sulit bagi Qi Fei dan anak buahnya untuk menemukan mereka. Tepat ketika Qi Fei ingin anak buahnya melakukan pencarian bangsa Hun semalaman. Tiba-tiba Liu Xiaour berlari ke arahnya dengan tergesa-gesa dan berkata, "Saudaraku, ini buruk. Gerbang kota telah ditembus dan orang-orang Hun telah melarikan diri." Melarikan diri? Berapa banyak orang Hun yang melarikan diri? Qi Fei sangat marah setelah mendengar berita itu. Kami semula berencana untuk menghabisi orang Hun ini hari ini, tetapi kami tidak menyangka bahwa mereka akan mampu menerobos gerbang kota dan melarikan diri. Suku Hun semuanya adalah makhluk yang buas dan jahat. Mereka pasti akan melakukan banyak hal buruk di wilayah dinasti Longteng. Jadi Qi Fei sekarang khawatir bahwa orang Hun ini akan terus membunuh orang ketika mereka lari ke desa lain atau kota sekitarnya. Liu Xiaour juga berkata tanpa daya, "Saya tidak berada di gerbang kota saat itu, tetapi saya mendengar dari penjaga di gerbang bahwa sekitar 1.000 orang telah melarikan diri." Mengapa banyak sekali orang yang melarikan diri? Setelah mendengar angka ini, wajah Qi Fei dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Meskipun bangsa Hun membawa puluhan ribu orang untuk menyerang ibu kota kali ini, lebih dari 1.000 orang ini sebenarnya hanya sebagian kecil saja. Tetapi mereka semua adalah orang-orang yang kaya pengalaman dalam bertempur di medan perang, dan bahkan 1.000 orang lebih ini dapat menimbulkan banyak masalah. Sekarang Qi Fei hanya merasa bahwa para penjaga gerbang kota tidak ada gunanya. Mereka hanya perlu menjaga gerbang kota. Mereka bahkan tidak bisa menjaga gerbang kota dan membiarkan banyak orang melarikan diri. Liu Xiaour tidak punya pilihan, lagi pula, dia sendirian dan tidak memiliki klon. Saat dia berperang melawan bangsa Hun di kota itu, dia tentu tidak punya waktu untuk menjaga gerbang kota. Tetapi sekarang orang Hun telah melarikan diri, dan kita harus menghadapi mereka. Liu Xiaour bertanya pada Qi Fei, "Kakak, apakah kita akan mengusir mereka sekarang?" Pangeran tertua di sebelah Qi Fei segera menatap Qi Fei ketika dia mendengar pertanyaan Liu Xiaour. Tampaknya ada sesuatu di matanya yang ingin dia katakan. Tetapi saya menahan diri dan tidak mengatakan apapun. Qi Fei melirik pangeran tertua dengan acuh tak acuh dan tahu apa yang ingin dia katakan. Dia tidak boleh meninggalkan kota kekaisaran pada saat kritis ini. Siapapun yang dapat menduduki kota kekaisaran akan menduduki dinasti Longteng. Mereka harus menduduki istana sebelum kaisar sempat kembali. Jadi Qi Fei berkata kepada Liu Xiaour, "Sedangkan untuk bangsa Hun, kau bisa meminta anak buah jenderal yang untuk mengejar mereka. Kita harus menduduki wilayah ibu kota dengan kuat dan tidak boleh menyerahkannya kepada siapapun." Bab 98, Guru. Tapi Qi Fei belum melupakannya. Sekarang di Kabupaten Taohua, keluarga Wang masih berjuang untuk bertahan hidup. Jadi dia sama sekali tidak boleh menyerah pada saat kritis ini. Jika tidak, semua rencananya dan keluarga Wang akan gagal. Liu Xiaour mengangguk ketika mendengar ini. Setelah mendengar keputusan Qi Fei, pangeran tertua menghela nafas dan berkata, "Kau sangat pintar. Kau sama sekali tidak boleh meninggalkan istana saat ini, kalau tidak seseorang akan memanfaatkanmu dan membobol masuk." Meski masih muda, ia tumbuh dalam keluarga kerajaan. Jadi dia sangat jelas tentang liku-liku ini. Mereka pasti lebih peka terhadap politik daripada orang-orang seperti Liu Xiaour dan Liu Xiaoshan, yang telah menjadi gangster sejak kecil. Setelah mendengar apa yang dikatakan pangeran tertua, Qi Fei berkata kepadanya sambil tersenyum, "Sekarang aku merampok harta leluhurmu. Apakah kau begitu mendukungku?" Bahkan Liu Xiaour memandang pangeran tertua dengan heran. Mengapa dia merasa bahwa pangeran tertua nampaknya sangat menyukai Qi Fei? Namun, seharusnya tidak demikian. Qi Fei merampas harta leluhur mereka, dan pangeran tertua seharusnya membenci Qi Fei sampai ke akar-akarnya. Pangeran tertua mendengar ini dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jika kau memiliki kemampuan, maka tentu saja kau harus memerintah dinasti Longteng." Pendidikan yang diterimanya sejak kecil adalah bahwa yang kuat dihormati. Ayahnya selalu mengatakan kepadanya bahwa hanya orang yang benar-benar menjadi dirinya sendiri yang dapat duduk di atas tahta. Kalau tidak, walaupun Anda duduk di atasnya, Anda akan ditarik jatuh oleh orang lain. Niat awalnya adalah untuk menumbuhkan pola pikir orang yang kuat dalam dirinya, tetapi tidak disangka ketika bertemu Qi Fei. Pendidikan yang diterimanya sejak kecil membuatnya lebih condong ke Qi Fei. Karena Qi Fei merupakan orang yang sangat pintar, maka pangeran tertua pun menganggap Qi Fei merupakan orang yang cakap.
maka wajarlah baginya untuk menduduki dinasti Longteng. Terlebih lagi, Qi Fei sekarang adalah seorang pemberontak. Jika dia ingin mempertimbangkan hidupnya sendiri, dia pasti akan membujuk Qi Fei lebih jauh lagi. Sekarang sudah gelap, kita tidak boleh mengabaikan menteri-menteri di istana. Qi Fei berkata kepada Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan. Panggil saudara-saudara kembali dulu, bangsa Hun di ibu kota tidak lagi menjadi ancaman. Ketika beberapa dari mereka kembali ke Istana Emas, para menteri itu masih tinggal di Istana Emas dengan patuh. Mereka tahu bahwa ibu kota sedang dalam kekacauan besar, dan mereka masih bisa melarikan diri saat ini. Tetapi jika mereka tidak memiliki seni bela diri untuk keluar, kemungkinan besar mereka akan mati. Akan lebih baik bagi mereka untuk tetap tinggal di istana dengan jujur. Setidaknya mereka telah menyerah kepada anak buah Qi Fei. Qi Fei pasti tidak akan membunuh mereka. Setelah Qi Fei membawa semua orang kembali, mata para menteri yang membelot ke Qi Fei berbinar. Kemudian mereka berkata pada Qi Fei, "Yang mulia, Anda telah kembali. Lihatlah betapa cepatnya para menteri ini mengubah nada bicara mereka, inilah yang disebut orang bijak yang tahu bagaimana menangani urusan." Qi Fei melirik pria itu dan tidak menjawab, tetapi berbicara kepada Perdana Menteri Liu. "Perdana Menteri Liu, saya ingin tahu apakah Anda telah menangkap orang yang memberitahu Jenderal Liang." Sebelum pergi, dia teringat bahwa Perdana Menteri Liu telah memperhatikan bahwa ada pengkhianat di ibu kota yang bekerja sama dengan Jenderal Liang. Itulah sebabnya Jenderal Liang dan orang Hun di perbatasan dapat mengetahui situasi di ibu kota begitu cepat. Sekarang hari telah berlalu, dan Qi Fei bertanya-tanya apakah Perdana Menteri Liu telah menangkap orang tersebut. Meskipun Perdana Menteri Liu hanya setia kepada Kaisar saat ini, bukan Qi Fei, tetapi jika menyangkut penangkapan pengkhianat, semua orang punya tanggung jawab. Jadi setelah Perdana Menteri Liu mendengar Qi Fei mengatakan ini, dia terdiam sejenak, lalu mengangguk kepada Qi Fei dan berkata, "Saya menemukannya, itu orang dari Menteri Pendapatan. Adapun alasannya tidak perlu banyak dijelaskan, Kementerian Pendapatan adalah pekerjaan yang menggiurkan. Karena bertanggung jawab atas perbendaharaan dinasti Longteng, tentu saja korupsi mudah sekali terjadi. Jadi Kementerian Pendapatan melaporkan bahwa banyak perak telah digelapkan, dan Kaisar menemukannya. Untuk mencegah Kaisar menyingkirkannya, dia ingin menggunakan kekuatan internal dan eksternal untuk menyerangnya. Biarkan dia menangani langsung pemberontakan bangsa Hun, sehingga Kaisar tidak punya tenaga ekstra untuk menangani korupsinya. Terlebih lagi, setelah perang usai, uang akan dihabiskan seperti air. Bukan dia yang memutuskan berapa banyak yang akan dibelanjakan pada saat itu. Dia hanya perlu memasukkan jumlah uang yang digelapkannya dalam biaya perang. Jadi, meskipun Kaisar ingin menyelidikinya, dia tidak akan dapat mengetahuinya. Namun, dia tidak menyangka akan muncul orang aneh seperti Qi Fei. Rencananya gagal. Setelah Qi Fei mendengar apa yang dikatakan Perdana Menteri Liu, dia terdiam beberapa saat. Korupsi dinasti Longteng lebih serius dari yang dibayangkannya. Sudah selarut ini, dan mereka masih saja memikirkan uang. Lagi pula, mereka semua adalah pejabat tinggi dan tidak akan pernah perlu khawatir tentang makanan dan minuman dalam hidup mereka. Tidak perlu khawatir tentang hal-hal materi, sebaliknya, kita seharusnya mengejar hal-hal rohani. Misalnya, mereka bekerja keras untuk rakyat, tetapi para menterinya masih kecanduan dengan dunia materi. Jika Anda tidak sadar, Anda tidak akan pernah punya cukup uang. Setelah mendengar penjelasan Perdana Menteri Liu, Pangeran tertua mendengus jijik. Di mana Menteri Pendapatan ini sekarang? Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya pangeran dinasti Longteng, jadi meskipun usianya baru 7 tahun. Ia sering dibawa oleh ayahnya untuk menangani urusan negara, dan cukup peka terhadap masalah-masalah tersebut. Baru pada saat inilah semua orang menyadari bahwa pangeran tertua berdiri di belakang Qi Fei. Mereka semula mengira bahwa pangeran tertua telah meninggal di luar, tetapi sekarang mereka semua sangat terkejut melihat bahwa dia aman dan sehat. Untuk sesaat mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Pangeran tertua adalah garis keturunan dinasti sebelumnya. Secara logika, Qi Fei seharusnya membunuh pangeran tertua untuk mencegah masalah di masa depan. Meskipun mereka seharusnya senang bahwa pangeran tertua sekarang masih hidup, mereka telah terlanjur memihak Qi Fei. Seharusnya ini demi Qi Fei, jadi mereka tidak tahu sikap apa yang harus mereka ambil terhadap pangeran tertua. Bahkan Perdana Menteri Liu tertegun sejenak dan tidak punya waktu untuk menjawab pertanyaan pangeran tertua.
Melihat ini, Qi Fei memandang Perdana Menteri Liu dan bertanya lagi. Di mana Menteri Pendapatan sekarang? Perdana Menteri Liu akhirnya bereaksi dan berbicara langsung. Dia bunuh diri untuk meminta maaf. Apakah itu bunuh diri atau bukan, siapa yang peduli? Bagaimanapun, yang perlu Anda ketahui adalah Menteri Pendapatan sudah meninggal. Ada kemungkinan juga dia dipaksa mati oleh pejabat seperti Perdana Menteri Liu. Lagi pula itu tidak masalah. Setelah Perdana Menteri Liu selesai berbicara, dia bertanya lagi pada Qi Fei. Mengapa pangeran tertua ada di sini? Apa yang ingin kau lakukan dengan pangeran tertua? Dilihat dari ekspresi Qi Fei, dia mungkin tidak ingin membunuh pangeran tertua. Hal ini membuat mereka bingung. Qi Fei ingin memberontak sekarang, tetapi jika dia mempertahankan pangeran tertua, bukankah itu akan menjadi batu sandungan di jalannya menuju pemberontakan? Pangeran tertua memandang para pejabat penting istana ini. Ketika tidak ada yang terjadi seperti biasa, mereka semua berjanji setia kepada ayahnya. Tunjukkan bahwa dia bersedia mengorbankan nyawanya demi dinasti Longteng. Bab 99, Perdana Menteri Liu. Namun ayahnya belum meninggal, dia hanya tidak berada di ibu kota. Mereka telah berpindah pihak pada saat kritis dan semuanya berpihak pada kubu Qi Fei. Bahkan sekarang, ketika berhadapan dengan dirinya sendiri, mereka semua bersikap acuh tak acuh. Siapa yang bisa melihat bahwa mereka sangat menyanjung dirinya sebelumnya? Mereka semua melihat dirinya sebagai kaisar masa depan. Berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan diri sendiri sebenarnya merupakan cerminan dari ketidakstabilan dunia. Pangeran tertua mengambil inisiatif untuk berdiri dan berbicara kepada semua orang saat ini. Kakak Qi sekarang adalah guruku, jadi dia pasti tidak akan membunuhku. Guru, tiba-tiba mendengar pangeran tertua berkata demikian, mereka jadi bingung. Bagaimana Qi Fei tiba-tiba menjadi guru pangeran tertua? Bukankah mereka menyandera pangeran tertua pagi ini? Apakah karena pangeran tertua terlalu disenangi? Itulah sebabnya Qi Fei tidak bisa tidak menerimanya sebagai muridnya. Ini terlalu indah. Semua orang menatap Qi Fei dengan tak percaya, mencoba mencari tahu kebenaran kata-kata pangeran tertua. Melihat ini, Qi Fei menepuk kepala pangeran tertua dengan lembut dan berkata, "Kau pandai memanjat tangga, nak." Qi Fei tidak mengatakan bahwa dia ingin mengangkat pangeran tertua sebagai muridnya, tetapi Qi Fei juga tidak membenci pangeran tertua. Lagi pula, dia tidak punya niat membunuh pangeran tertua, jadi biarkan saja dia berkata apapun yang dia mau. Ketika orang-orang di sekitar mendengar Qi Fei mengatakan ini, mereka mengira itu adalah kesepakatan diam-diam. Mengakui bahwa dia adalah tuan guru dari pangeran tertua. Meskipun mereka tidak tahu situasi mimpi macam apa ini, tapi memang seperti ini kenyataannya. Mereka hanya bisa menerimanya dengan senang hati. Sekarang Qi Fei tidak diragukan lagi adalah orang paling berkuasa di seluruh ibu kota, jadi semua orang ingin menjilat Qi Fei. Salah satu menteri tersenyum dan membungkuk kepada pangeran tertua dan berkata, "Huangzi besar, Anda sangat beruntung karena kaisar kita saat ini menerima Anda sebagai muridnya." Pangeran tertua terkejut melihat dia mengubah kata-katanya begitu cepat. Ayahnya masih hidup, tetapi sekarang dia telah secara diam-diam menerima bahwa Qi Fei adalah kaisar. Dia mendengus tanpa ekspresi apapun terhadap menteri yang berkuasa itu dan tidak menjawab. Tapi Qi Fei berkata kepada semua orang yang hadir, "Kalian tidak melakukan apapun lagi di sini saat aku pergi." Ketika para menteri mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, mereka tercengang. Seseorang tampak sedikit panik, tetapi kemudian mengangguk dan berbicara. "Kami tidak melakukan apapun. Kami hanya berdiam diri di Istana Emas." Ya, Qi Fei bukanlah orang yang naif. Mustahil untuk mempercayai apa yang dikatakan para menteri ini, jadi Qi Fei melihat langsung ke belakang pilar dan berkata kepadanya, "Luoke, kamu bisa keluar sekarang." "Luoke, apa yang sedang terjadi?" Semua orang tiba-tiba melihat Qi Fei berbicara di tempat terbuka dan terkejut, berpikir bahwa Qi Fei tidak mungkin meninggalkan siapapun di sini. Dugaan mereka memang benar. Qi Fei menemukan bahwa salah satu anak buahnya bernama Luoke. Alasan mengapa ia disebut Luoke adalah karena ia memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk mendapatkan informasi. Dia seperti agen penyamar alami, jadi Qi Fei meninggalkannya di Istana Emas ketika dia meninggalkan istana. Biarkan dia mencari tahu informasi tentang saat-saat dia pergi. Apa yang dilakukan para menteri ini? Para menteri melihat seorang pria kurus tiba-tiba muncul dari ruang terbuka tempat Qi Fei berteriak. Pria itu tampak seperti ahli dalam mendapatkan informasi.
matanya berputar-putar dan dia tampak sangat pintar. Mereka semua sangat panik karena mereka memang telah merencanakan beberapa hal buruk kepada Qi Fei saat Qi Fei tidak ada di Istana Emas. Setelah Luo Qi berdiri, dia pertama-tama melirik para menteri. Meski para menteri itu tampak memohon, dia tidak peduli sama sekali. Dia hanya mengenali satu kakak laki-lakinya, dan itu adalah Qi Fei. Dia hanya loyal kepada satu orang, jadi dia pasti tidak akan menutup-nutupi menteri-menteri tersebut. Dia berbicara langsung kepada Qi Fei. Saudaraku, sekelompok orang ini baru saja mengirim seekor merpati untuk memberi tahu Kaisar. Biaya untuk beternak merpati terbang sangat tinggi pada zaman dahulu. Kecuali ada keadaan khusus, merpati pos ini umumnya tidak diperlukan. Tapi sekarang situasinya sangat serius, Qi Fei menyerang kota kekaisaran. Sekarang istana akan jatuh ke tangan Qi Fei. Sebagai menteri kaisar, mereka tentu tidak akan tinggal diam dan menyaksikan istana jatuh ke tangan orang lain. Jadi mereka menggunakan merpati pos untuk mengirim pesan kepada kaisar. Ketika para menteri itu melihat tindakan mereka terbongkar, mereka sangat panik. Qi Fei sangat kuat sekarang. Jika dia menggunakan bahan peledak untuk meledakkan mereka sampai mati, mereka tidak punya pilihan lain. Salah satu menteri yang takut mati bergegas melangkah maju dan berkata, "Saya tidak setuju. Saya menolak saat itu, tetapi bagaimana saya bisa menghentikan begitu banyak dari mereka sendirian?" Dia selalu menjadi orang yang pemalu dan pengecut, dan dia mengira bahwa Qi Fei kini telah menduduki seluruh ibu kota. Apa yang akan terjadi bahkan jika kaisar diberitahu berita itu? Tidak mungkin kaisar kembali secepat itu, jadi ibu kota pasti akan menjadi milik Qi Fei untuk sementara waktu. Jika memang begitu, dia harus menyatakan kesetiaannya kepada Qi Fei sejak awal. Jadi ketika menyerah pada Qi Fei, dialah orang pertama yang menyerah. Dan ketika mereka berdiskusi tentang pengiriman pesan merpati kepada kaisar, dia juga menolak. Dia mengira masalahnya sudah selesai, Qi Fei memiliki senjata ampuh dan telah menduduki ibu kota. Sekalipun kaisar kembali, itu tidak akan ada gunanya. Hanya saja dia sendiri tidak bisa menghentikan semuanya, sehingga surat itu tetap terkirim. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Qi Fei melirik Luo Qi. Luo Qi mengangguk dan berkata, "Ya, menteri ini dan para menteri yang namanya Anda sebutkan sebelumnya memang berdiri untuk menghentikannya, tetapi Perdana Menteri Liu bertekad untuk menyampaikan surat ini kepada Kaisar." Tampaknya surat yang ditulis Wang Heng kepadanya memang cukup praktis. Meskipun orang-orang dalam surat itu tidak benar-benar mempercayainya, mereka percaya pada keluarga Wang. Jadi, mereka memilih untuk berdiri di pihak Qi Fei. Setelah Perdana Menteri Liu melihat tindakannya terbongkar, dia tidak berniat berpura-pura. Dia hanya berdiri dan mengangguk. "Ya, akulah yang mengirim surat itu. Kau boleh membunuhku atau mencincangku sesuai keinginanmu." Setelah selesai berbicara, Perdana Menteri Liu menambahkan kalimat lain. "Aku adalah orang kepercayaan Kaisar saat masih hidup dan arwahnya saat meninggal. Mustahil bagiku untuk melakukan apapun untukmu atau menyerahkan diri padamu." Melihat Perdana Menteri Liu masih keras kepala bahkan saat ia akan meninggal, Liu Xiaoshan berbicara kepadanya dengan marah. "Saya melihat bahwa Anda benar-benar tidak takut mati. Anda bahkan tidak bisa merasa tenang di aula tahta emas. Jika memang begitu, saya mungkin akan memenuhi keinginan Anda." Setelah mengatakan itu, Liu Xiaoshan berjalan ke arah Perdana Menteri Liu dengan pisau di tangan. Namun dia dihentikan oleh Qi Fei. Qi Fei berkata, "Tunggu." Bab 100, Kemenangan Pasti. Semua orang memandang Qi Fei. Mereka bertanya-tanya apakah Qi Fei enggan berpisah dengan menteri seperti Perdana Menteri Liu. Bahkan Perdana Menteri Liu merasa bahwa statusnya mulia dan Qi Fei pasti tidak akan berani membunuhnya. Namun semuanya salah. Liu Xiaoshan berkata kepada Qi Fei dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Ada apa, saudaraku? Apakah kamu akan menahannya di sini?" Liu Xiaoshan merasa bahwa kakak laki-lakinya seharusnya tidak menjadi orang yang mudah bimbang. Sekarang Perdana Menteri Liu telah memperjelas bahwa dia tidak akan pernah menjadi orangnya Qi Fei. Kalau begitu Qi Fei harus membunuh orang tidak berguna itu secepatnya untuk mencegah timbulnya masalah di kemudian hari. Dia pasti tidak akan mempertahankan Perdana Menteri Liu, karena dia akan menjadi momok cepat atau lambat. Qi Fei tentu tahu ini, dan dia tidak pernah berpikir untuk membawa Perdana Menteri Liu ke sisinya. "Luo Qi, kamu dan Liu Xiaoshan,
tangkap semua menteri yang mengirim merpati kepada kaisar sebelumnya ketika aku pergi dan urus mereka nanti. Apa, kau akan memasukkanku ke penjara? Perdana Menteri Liu tidak pernah bermimpi bahwa ia akan berakhir di penjara suatu hari nanti. Dia awalnya mengira Qi Fei takut dengan identitasnya, jadi dia tidak berani membunuhnya sesuka hati. Namun tanpa diduga, Qi Fei berkata bahwa dia ingin memenjarakan semua menteri tersebut. Tampaknya Qi Fei memang orang yang sangat kejam. Para menteri yang saat itu menyetujui pengiriman surat melalui merpati pos mendengar apa yang dikatakan Qi Fei. Itu juga sangat menakutkan. Mereka juga tidak menyangka Qi Fei begitu licik, meskipun dia jelas-jelas telah meninggalkan Istana Emas. Sebenarnya ada mata-mata di sini yang mengawasi mereka. Tapi sekarang setelah dipikir-pikir lagi, itu hal yang wajar. Qi Fei sama sekali tidak mempercayai mereka. Jadi bagaimana mungkin dia membiarkan mereka tinggal diam di Istana Emas tanpa mempedulikan mereka? Mereka hanya bisa menyalahkan kecerobohan mereka sendiri. Tak lama kemudian, Luo Qi mengidentifikasi semua menteri yang mendukung penggunaan merpati pos untuk mengirim pesan. Setelah menteri itu ditangkap, dia menjadi takut. Dia berlutut di tanah dan menangis kepada Qi Fei, memohon belas kasihan, berharap Qi Fei akan mengampuni nyawanya. Dia tidak akan berani melakukan itu lagi dan akan bekerja keras untuk Qi Fei. Namun Qi Fei mencibir dan berkata, "Apakah aku butuh bantuanmu? Dinasti Longteng kita sangat luas dan memiliki sumber daya serta bakat yang melimpah. Kalian yang tidak berguna berada di istana, tetapi kalian tidak melakukan apapun untuk rakyat. Sebaliknya, kalian memikirkan intrik setiap hari, itulah sebabnya dinasti Longteng menjadi seperti sekarang. Aku ingin mengampuni nyawa kalian karena kupikir kalian setia, tetapi aku tidak menyangka bahwa kalian tidak hanya tidak bekerja keras untuk dinasti Longteng, tetapi juga tidak setia. Jika memang begitu, aku tidak akan bersikap sopan kepada kalian lagi." Setelah mengatakan itu, Qi Fei berkata kepada Liu Xiaoshan, "Bawa mereka semua ke penjara, dan aku akan membunuh mereka setelah aku menangkap mereka semua." Kali ini, akhir cerita mereka sebenarnya telah sepenuhnya ditentukan. Qi Fei bersikeras membunuh mereka. Qi Fei tidak pernah menjadi orang yang baik hati. Jika tidak, dia tidak akan memiliki keberanian untuk melancarkan serangan mendadak terhadap kota kekaisaran. Para menteri ini sudah terlalu lama menjalani kehidupan yang damai sehingga mereka tidak menyadari kekejaman dunia saat ini. Mereka pikir mereka dapat terus menjalani kehidupan yang baik dengan status mereka, tetapi mereka hanya bermimpi. Jangan bunuh mereka di sini saat ini. Salah satunya adalah mereka takut darah mereka akan mengotori tanah. Kedua, membunuh mereka satu persatu terlalu merepotkan, jadi tangkap saja mereka bersama-sama dan tunggu dia menstabilkan situasi. Bunuh saja semua orang yang seharusnya dibunuh. Ketika para menteri itu melihat bahwa Qi Fei benar-benar ingin membunuh mereka, mereka benar-benar panik. Mereka terus memohon belas kasihan Qi Fei, tetapi Qi Fei mengabaikan mereka. Ketika mereka melihat bahwa itu tidak berhasil pada Qi Fei, mereka berbalik untuk melihat pangeran tertua. Mereka berharap pangeran tertua dapat mengampuni nyawa mereka. Bukankah dia mengatakan sebelum bahwa Qi Fei sekarang adalah gurunya, jadi menurut mereka dia seharusnya memiliki hubungan yang baik dengan Qi Fei. Terlebih lagi, pangeran tertua baru berusia 7 tahun, dan mereka telah menjalin hubungan baik dengannya untuk menyenangkannya. Maka mereka menyangka bahwa pangeran tertua pasti akan memohon ampun atas nama mereka. "Yang mulia, Anda tahu bahwa saya telah bekerja keras untuk dinasti Longteng selama puluhan tahun. Meskipun saya tidak memiliki prestasi, saya telah bekerja keras. Bukankah wajar bagi saya untuk setia kepada kaisar sebelumnya? Sekarang saya telah mengubah cara hidup saya dan hanya setia kepada kaisar saat ini. Saya harap Anda dapat berbaik hati dan membantu saya memohon belas kasihan." Pangeran tertua awalnya tidak mau ambil pusing dengan mereka, tetapi ketika mendengar mereka mengatakan bahwa mereka setia kepada kaisar sebelumnya, ayahnya. Pangeran tertua memang sedikit berhati lembut. Kehidupan dan kematian ayahnya tidak diketahui sekarang. Sebagai rakyat ayahnya, sudah sewajarnya para menteri itu memberi tahu kaisar. Jadi pangeran tertua ingin memohon belas kasihan atas nama mereka. Tepat saat pangeran tertua menatap Qi Fei berbicara kepadanya tanpa menatapnya. "Anda perlu berpikir matang-matang sebelum mengajukan permintaan ini." Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan berdiri di dekatnya, juga menatap pangeran tertua dengan penuh minat. Mereka tahu bahwa sekali Qi Fei membuat keputusan,
tidak akan ada kesempatan sama sekali untuk mengubahnya. Jadi tidak peduli apakah pangeran tertua membuka mulutnya atau tidak, Qi Fei tidak akan pernah melepaskan para menteri yang mengkhianatinya. Tetapi jika pangeran tertua membuka mulutnya, itu berarti dia ada di pihak mereka. Kalau begitu Qi Fei pasti tidak akan membiarkan pangeran tertua mengikutinya lagi. Sekarang saatnya untuk melihat siapa yang sebenarnya disukai oleh pangeran tertua. Ini juga satu-satunya kesempatan yang diberikan Qi Fei padanya. Setelah mendengar suara Qi Fei yang tanpa emosi, pangeran tertua tiba-tiba bereaksi. Dia benar-benar kerasukan setan tadi dan ingin sekali memohon ampun atas nama menteri-menteri itu. Dia sendiri berada dalam situasi sulit dan tidak bisa menyelamatkan dirinya. Jika dia membuat Qi Fei marah, dia pasti tidak akan mampu bertahan hidup di dunia yang kacau seperti ini. Jadi dia harus berdiri teguh di pihak Qi Fei. Pangeran tertua menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan menutup mulutnya, mengisyaratkan bahwa dia tidak akan pernah berbicara mewakili para menteri tersebut. Ketika para menteri melihat pangeran tertua seperti ini, mereka langsung patah semangat. Mereka tahu bahwa mereka tidak mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Qi Fei menatap pangeran tertua dengan puas, dan dia memang tidak salah. Pangeran tertua adalah orang yang sangat cerdas, terlepas dari apakah dia benar-benar ingin bergabung dengannya. Tetapi setidaknya dia tahu apa yang harus dia katakan dan apa yang harus dia lakukan. Qi Fei melambaikan tangannya. Liu Xiaoshan dan Luoke segera membawa orang untuk menangkap semua menteri tersebut. Meskipun para menteri itu tidak mau berjuang, bagaimana mungkin mereka dapat menandingi orang-orang yang telah bekerja di pertanian sepanjang tahun. Para menteri yang memanfaatkan ketidakhadiran Qi Fei untuk melakukan tindakan kecil akhirnya dijebloskan ke penjara dengan suara melolong. Sekarang menteri yang tersisa di Istana Emas benar-benar setia kepada Qi Fei. Tanpa menteri-menteri yang merepotkan ini di ibu kota, perebutan ibu kota oleh Qi Fei hampir bisa dipastikan. Bersambung dulu tuan.